Panji Gumilang sudah ditahan oleh polisi atas tuduhan beberapa kasus, dari dugaan kasus penodaan agama hingga kasus pencucian uang dan juga dugaan keterlibatan dengan NII. Banyak pihak yang menganggap bahwa Panji Gumilang tidak layak ditahan, tapi sebagai warga negara dia harus tunduk pada proses hukum. Pertanyaannya adalah, kapan Rocky Gerung juga ditahan? Karena sudah banyak pengaduan dan sudah bikin kegaduhan. Kapan Rocky Gerung ditahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, swastiastu, namo buddhaya, widek dong tien, rahayu. Salam Nusantara. Rocky Gerung kapan ditahan? Ini pertanyaan yang muncul di publik setelah ada berita Panji Gumilang juga ditahan. Keduanya layak diproses secara hukum karena ada pengaduan. Ada pasal-pasal yang dituduhkan dan juga sebagai warga negara tidak boleh ada yang kebal hukum. Tapi masalahnya hanya Panji Gumilang yang diproses dan ditahan, sementara Rocky Gerung ada yang melaporkan malah ditolak oleh polisi, namun juga ada pengaduan yang sudah diterima dan kehebohannya juga sama-sama muncul di publik. Kita tentu saja tidak sedang menyamakan kasus yang menjerat Panji Gumilang dan Rocky Gerung. Tapi yang hendak kita samakan adalah keduanya sama-sama warga negara yang tidak boleh ditebang pilih, yang tidak ada yang kebal hukum. Kalau satunya diproses, maka yang lainnya juga bisa diproses. Kalau Panji Gumilang diproses, kemudian sekarang ditahan, maka Rocky Gerung juga bisa diproses dan bisa juga ditahan nantinya kalau sudah ada pembuktian dari pihak kepolisian. Karena itu, yang muncul desakan di publik adalah hukum harus ditegakkan kepada siapapun dan tidak boleh tebang pilih. Panji Gumilang banyak pengaduan terhadapnya dari tuntutan atau dugaan kasus penodaan agama yang sebenarnya bisa jadi itu hanya khilafiyah atau perbedaan pendapat dalam Islam misalnya. Tapi kemudian karena ada pasal 156A, Panji Gumilang pun dituduhkan dengan pasal itu. Kemudian ada pasal yang lain misalnya soal kasus pencucian uang atau sejarah keterlibatan dugaan Panji Gumilang dengan NII, Negara Islam Indonesia, dengan DITI, dengan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia. Ini terkait masa lalu, ya tentu saja Panji Gumilang tidak bisa lari dari masa lalu. Kalau di situ ada pihak-pihak yang dirugikan, maka kasus-kasus pidana, dugaan-dugaan pelanggaran terhadap hukum bisa dijeratkan kepadanya. Dan demikian juga Rocky Gerung, ucapannya yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi itu bajingan tolol merupakan ucapan yang jelas-jelas adalah penghinaan. Tidak perlu ahli pidana, tidak perlu ahli bahasa untuk mengatakan, untuk membuktikan bahwa ucapan Rocky Gerung itu merupakan penghinaan, merupakan pelecehan. Apalagi yang dilecehkan adalah presiden kita semua, Presiden Republik Indonesia, yang dicintai oleh rakyat Indonesia. Karena itu, ucapan penghinaan pelecehan kepada seorang presiden tentu saja akan membuat kegaduhan, akan membuat kericuhan, karena reaksinya dari warga, dari rakyat Indonesia juga akan bermunculan. Tidak hanya para relawan yang menjadi pendukung Jokowi, dan juga tidak hanya partai PDI Perjuangan, di mana Pak Jokowi adalah kader dari PDI Perjuangan, tapi juga masyarakat Dayak yang di Kalimantan yang tersinggung dengan ucapan-ucapan Rocky Gerung soal ibu kota negara, IKN Nusantara, yang tujuannya adalah untuk meninggikan Kalimantan, meninggikan
masyarakat yang di sana agar pembangunan tidak hanya terpusat kepada Jawa, agar tidak menjadi Jawa sentris yang selama ini terjadi, tapi ada pemerataan kepada seluruh Indonesia dengan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Tapi justru disitulah letak pelecehannya dan masyarakat di sana tidak terima dengan penghinaan dan pelecehan Rocky Gerung terhadap Presiden Jokowi. Ya, tentu saja Presiden Jokowi akan meresponnya sebagai seorang yang rendah hati, seorang yang hanya fokus bekerja dengan menganggap bahwa itu hal yang kecil. Tapi dampak dari ucapan Rocky Gerung itu membawa kegaduhan, membawa kericuhan, membawa malapetaka, karena kalau itu dibiarkan, maka bangsa ini akan terbiasa dengan penghinaan, dengan pelecehan, bukan dengan kritik. Karena kita tidak masalah kalau presiden kita dikritik dengan cara memberikan data, memberikan argumentasi, tapi kalau sudah menggunakan dengan kata-kata yang menghina, dengan kata-kata yang melecehkan, itu tidak bisa diterima oleh bangsa kita. Jadi, ketika Panji Gumilang bisa ditahan, bisa diproses hukum, maka kapan Rocky Gerung juga diproses hukumnya dan kapan juga ditahan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilansir dari situs detiknews.com, warga di Medan demo desak Rocky Gerung ditangkap terkait dugaan hina Jokowi. Sekelompok warga di Medan, Sumatera Utara menggelar demonstrasi mendesak agar Rocky Gerung ditangkap terkait dugaan menghina Presiden Joko Widodo atau Jokowi ya. Masa menyebut ucapan Rocky berpotensi menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Ya, betul sekali ya Bapak Ibu. Lalu kemudian dikatakan demonstrasi itu dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan diri Aliansi Masyarakat Kota Medan. Mereka menggelar demonstrasi di sekitar Lapangan Merdeka, Medan pada hari Rabu kemarin 2 Agustus 2023. Masa tak membawa sejumlah spanduk, masa tampak membawa sejumlah spanduk tangkap Rocky Gerung. Ada juga poster dan spanduk yang mendukung pembangunan Ibu Kota Negara IKN di Kalimantan Timur terus dilanjutkan. Ya, luar biasa ya. Lalu dikatakan ada dua tuntutan. Yang pertama, tangkap dan hukum Rocky Gerung. Kedua, tetap laksanakan pembangunan IKN di Kalimantan Timur sesuai arahan Presiden Joko Widodo, ucap koordinator aksi yaitu Riko. Dia menilai ucapan Rocky terhadap Jokowi merupakan penghinaan. Riko mengaku tak ingin ucapan Rocky malah menimbulkan perpecahan. Ini dia, kita juga tidak mau masyarakat terpecah dengan statement yang dikeluarkan oleh Rocky Gerung, ucapnya. Sebelumnya, sejumlah relawan Jokowi melaporkan Rocky Gerung ke Barreskrim Polri, tetapi laporannya tidak diterima. Laporan itu diarahkan ke pengaduan karena dinilai harus ada klarifikasi dari Jokowi selaku pihak yang merasa dirugikan. Lalu kemudian, salah satu perwakilan dari lawan itu adalah Beni Ramandani selaku Ketua Barikade 98. Dia menyebutkan salah satu pasal yang dilaporkan itu pasal 218 ayat 1 KUHP yang isinya adalah setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 4 ya. Secara terpisah, relawan Indonesia Bersatu atau RIB melapor ke Polda Metro Jaya dengan pasal ujaran kebencian dalam Undang-Undang ITE. Laporan itu diproses oleh polisi. Dalam pelaporan itu, nama terlapor adalah Rocky Gerung dan Refli Harun. Wow, rupanya ada juga Refli Harun ya. Laporan terhadap keduanya itu terregister dengan laporan LP-B-4459-7 Romawi 2023 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 31 Juli 2023. Dalam laporan itu Rocky dan Refli dilaporkan terkait pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan atau pasal 156 KUHP dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana ya. Jadi tentunya kita di sini mengharapkan Rocky Gerung secepatnya untuk ditangkap juga ya atau ditahan oleh pihak kepolisian.
Oke, jadi sekian saja teman-teman yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan siang hari ini ya, soal Panji Gumilang yang dimana hari ini ya, maksudnya hari kemarin sudah ditahan oleh pihak kepolisian soal penistaan agama katanya ya. Tapi saya melihat memang ini adalah bukti nyata bahwa hukum di Indonesia itu adalah hukum rimba di mana hanya tajam kepada minoritas tetapi tumpul kepada mayoritas saja. Sekian saja, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Samasi.